Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ardian Sabdullah dan teman-teman saya Hamdani Fardi Hamdani Adam. Fardi Adam. Saya M. Rifki Apriliano. Iya, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang proses kewirausahaan. Pertama, di proses kewirausahaan itu ada faktor pemicu kewirausahaan. Menurut David McClellan mengemukakan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap-sikap nilai, dan status kewirausahaan atau keberhasilan. Sedangkan menurut Ibnu Sujono dan Robke, proses kewirausahaan atau tindakan kewirausahaan merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internalnya. Faktor-faktor itu adalah hak kepemilikan, kemampuan atau kompetensi, dan intensif, sedangkan faktor-faktor eksternalnya meliputi lingkungan, kemampuan wirausaha, merupakan fungsi dari perilaku kewirausahaan dalam mengkombinasi kreativitas, inovasi, kerja keras, keberanian menghadapi resiko untuk memperoleh peluang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hamdani Fardi Adam. Oke, model proses kewirausahaan. Yang pertama ada proses inovasi, proses pemicu, proses pelaksanaan, proses pertumbuhan. Model proses kewirausahaan diawali dari inovasi, kejadian pemicu, implementasi, dan akhirnya usaha itu akan berkembang. Adanya inovasi ini mendorong mencari pemicu ke arah memulai usaha. Tahap ini disebut tahap perintisan. Minat berwirausaha ini terletak pada bagian inovasi dan didukung oleh kejadian pemicu, antara lain faktor pribadi, lingkungan, dan sosiologi lingkungan sosial. Ayo lanjut. Dan lagi. Ciri-ciri penting tahap permulaan. Yang pertama, ada imitasi dan duplikasi. Pada tahapan imitasi dan duplikasi, wirausahawan dapat meniru ide orang lain seperti memulai usaha dengan meniru usaha orang lain. Mereka dapat mencoba untuk membuat barang atau jasa dengan meniru produk sendiri yang sudah ada atau juga meniru teknik produk desain, strategi pemasaran, dan lain-lain. Terus yang kedua, duplikasi pengembangan. Pada tahapan ini, wirausahawan akan mengembangkan ide-ide barunya. Selain itu, wirausahawan mulai untuk mengembangkan strategi pemasaran sendiri, walau terkadang di dalam tahapan ini perkembangan usaha akan cenderung melambat dan kurang dinamis. Lalu yang ketiga, menciptakan barang dan jasa baru sendiri yang berbeda. Setelah proses wirausaha telah melalui tahapan duplikasi dan pengembangan, maka proses selanjutnya mereka akan melalui tahapan menciptakan produk sendiri dan berbeda dari ide sendiri. Pada tahapan ini, biasanya seorang wirausahawan tidak puas dengan produk yang sudah ada dan mulai ingin memasarkan produk yang memiliki keunggulan dibandingkan produk yang lain. Produk-produk yang mereka ciptakan dapat berasal dari pengamatan pasar, kebutuhan konsumen, ataupun keinginan untuk menjadi penantang pasar atau penguasa pasar. Ya, lanjut. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Pertama, ada faktor-faktor penyebab keberhasilan berwirausaha. Yang pertama, mampu melayani konsumen dengan baik. Yang kedua, mampu mengetahui target pasarnya. Yang ketiga, memiliki modal yang cukup untuk usahanya. Yang keempat, mampu mencari dan memanfaatkan informasi. Yang kelima, mampu mengelola waktu secara efektif. Yang keenam, memiliki tenaga ahli yang dapat diandalkan. Lalu ada faktor-faktor penyebab kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama, tidak berkompeten dalam mengelola. Yang kedua, kurangnya pengalaman yang dimiliki. Yang ketiga, lokasi yang kurang memadai. Yang keempat, kurangnya perencanaan atau gagal dalam perencanaan. Yang kelima, tidak bersungguh-sungguh dalam berusaha. Yang keenam, tidak mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Yang terakhir, sumber daya manusia yang tidak memadai. Selanjutnya, ada keuntungan dan kerugian dalam berwirausaha. Dari keuntungannya ada 5. Yang pertama, kesempatan meraih keuntungan tidak terbatas. Yang kedua, memiliki kontrol finansial. Yang ketiga, tidak bekerja di bawah perintah orang lain. Yang keempat, kesempatan untuk membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat. Yang kelima, memiliki kesempatan yang lebih dalam membangun potensi diri.
Dan kerugiannya antara lain pendapatan tidak pasti, yang kedua risiko kehilangan aset, modal atau investasi, yang ketiga memiliki beban kerja dan tanggung jawab lebih besar, dan yang terakhir rela mengorbankan waktu lebih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.